duduk berkumpul di majelis ilmu salah satu taman surga. Semoga Allah merahmati langkah kita menuju masjid Allah ini. Salawat serta salam semoga tetap terus pada baginda sayyidina kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita mendapat syafaat di zaman akhir nanti. Amin. Ikhwah sekalian yang kami hormati, seperti biasa setiap hari keempat kita akan mengadakan kajian dengan pemateri Mas Adit Adep Biwan Moko yang dari datang dari Seoul. Kali ini temanya berbeda ya. Andai Ramadan ini terakhir untukku, ya, seperti apa pembahasannya? Maka langsung saja kita simak penjelasan dari beliau kepada Mas Adep. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di sini. Semoga majelis ini termasuk majelis yang Allah sebut-sebut di hadapan makhluk yang di sisinya. Salawat dan salam senantiasa semoga tercurah kepada Rasul kita Nabi Maulana Sayyidina Muhammad SAW, kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau semuanya, dan seluruh umat beliau. Amin. Pada kesempatan kali ini seharusnya tema yang ada adalah topik terkait dengan lanjutan hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah. Tapi kemarin Mas Mimin request katanya karena ini bulan Ramadan, maka gimana kalau temanya terkait dengan bulan Ramadan. Kemudian Mas Mimin mengusulkan judul Andai ini Ramadan terakhirku, atau Andai ini Ramadan terakhir. Kira-kira kalau misalnya ini Ramadan terakhir, apa yang kita lakukan? Bahagia, sudah gak nungguin Ramadan lagi gitu? Atau sedih? Jangan sampai. Ya. Maka kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kita. Dan di antara rahasia ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah Allah rahasiakan kapan Allah akan mencabut nyawa seorang hamba. Maka andai ini Ramadan terakhir, maka tentu kita hanya memiliki kesempatan ini. Jangankan kok Ramadan, jangan-jangan andai ini siang terakhir, ya kan? Besok sudah nggak ada siang untuk kita. Maka apa yang kita lakukan? Hura-hura, senang-senang memanfaatkan masa terakhir hidup saya? Tentu tidak. Bagi orang yang beriman, maka yang dia lakukan adalah mempersiapkan hari-hari setelah kematiannya. Karena bagi orang beriman, setelah kematian itu masih ada hari-hari yang harus dihadapi. Orang kafir, mereka tidak meyakini adanya kebangkitan setelah kematian. Maka hidup mereka itu yang penting senang. Mudanya nakal, hura-hura, tuanya foya-foya, mati masuk surga, kaya raya,
mati tidak berharap surga, karena tidak ada surga dan neraka bagi orang kafir. Yang penting senang. Nah, kalau hidupnya sudah senang, udah. Tapi kita enggak. Maka mau ini Ramadan terakhir atau tidak, mau ini siang terakhir atau tidak, maka tugas kita mempersiapkan diri, karena kita tidak tahu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin istilahnya menyampaikan materi yang saya print dari bukunya Imam Ibnu Utsaimin, Majelis Syahri Ramadan. Saya ngambil dua bab yang beliau tulis. Dua bab ini terkait dengan apa yang ada di hadapan kita sekarang. Ya, ini 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang sebaiknya kita lakukan, dan bagaimana hal-hal yang membuat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala turun pada kita terkait dengan 10 hari di bulan Ramadan yang ada di hadapan kita, dan kita sudah masuk di dalamnya. Maka sebelum saya awali membacakan apa yang beliau tulis, saya ingin mengingatkan beberapa hal yang kita sudah lakukan, namun kadang kita lupa. Kita sudah tahu, namun kita tidak lakukan. Kita sudah tahu tapi tidak dilakukan, atau kita sudah lakukan tapi kita lupa esensi penting di balik hal tersebut. Hal-hal yang terkait di bulan Ramadan. Kita tahu bahasanya Rasulullah SAW mengatakan Ramadan ini suatu hal yang sangat penting, bulan yang sangat penting. Di dalamnya ada ibadah puasa, yang mana Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tutup pintu-pintu neraka. Allah buka pintu-pintu surga. Kemudian Allah belenggu setan-setan. Kemudian Allah janjikan surga yang ada pintunya Ar-Rayyan bagi orang-orang yang berpuasa. Allah berikan janji bahasanya bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bau misik. Maka segala macam keutamaan tersebut membuat kita bersemangat untuk menghadapi bulan Ramadan. Nah, namun ada hal-hal yang sering terlupa, yang hal-hal tersebut sangat penting bagi kita. Saya akan sebutkan satu persatu. Yang pertama terkait dengan terkait dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Rasulullah SAW berikan keterangan, merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, kita alhamdulillah semua diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Namun terkadang saking kita sudah biasa berpuasa, itu kita lupa melakukan dua syarat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Dengan syarat apa? Iman dan ihtisab. Apa itu iman? Meyakini bahasanya ibadah puasa ini dari Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahasanya Allah akan janjikan pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Ihtisab itu berharap pahala keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang karena saking rutinnya kita puasa, itu kita sudah nggak berharap pahala, kita juga sudah tidak mendasari dengan keimanan. Ya, umumnya orang sedang puasa, saya ikut puasa. Ya, waktunya bulan Ramadan, ya memang harus puasa, dan seterusnya. Nah, maka jangan lupa, tatkala malam hari di bulan Ramadan, maka kita niatkan bahwasanya besok saya puasa, dan saya puasa ini karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya berharap pahala. Jangan sampai ibadah-ibadah kita itu jadi rutinitas belaka. Kan ada tuh, misalnya ada orang yang ya setiap harinya kerja karena rutinitas, tidak diniatkan ibadah. Maka kalau tidak diniatkan ibadah, kerjanya itu nggak dapat pahala, sekedar dapat uang, sekedar dapat gaji. Misalnya makan, ya rutinitas. Karena ya memang waktunya lapar makan. Tapi kalau kita niatkan ibadah, maka jadi pahala. Maka jangan sampai ibadah kita itu jadi rutinitas yang kita tidak
mengharapkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat nasihat para ulama, rubba amalin saghirin tukabbiruhu aw tu'adzimuhu an-niyah. Betapa banyak amalan yang sifatnya itu remeh, namun karena niatnya itu betul, niatnya itu ikhlas, niatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala berharap pahala, maka itu jadi besar. Allah besarkan amalan tersebut karena niatnya itu bagus. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan sahur. Udah semua sahur kan? Tadi pagi sahur apa Pak? Bakso. Bakso. Sahur. Kita sahur. Kenapa sahur? Biar kuat puasanya, benar ya? Iya. Kalau misalnya kerja gitu terus nggak sahur itu rasanya itu mecer gitu, terus lemes, gitu. Kemudian nggak semangat ngapa-ngapain. Maka hal tersebut betul. Namun ada yang lebih esensial lagi pada waktu sahur. Apa itu? Berharap keberkahan. Berharap keberkahan di waktu sahur. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan, tasahuru fa inna fis sahuri barakah. Dalam cara baca yang lain, fa inna fis suhuri barakah. Rasulullah, sahurlah kalian. Perintah Rasul mengikuti contoh Nabi. Maka kalau kita sahur, maka niatkan saya nyontoh Nabi. Jangan sekedar sahur, bangun, rutinitas makan. Kenapa sahur? Biar besok kuat. Enggak, pahalanya enggak sebesar orang yang meniatkan saya sahur karena nyontoh Nabi. Saya sahur karena Nabi sahur. Saya sahur karena perintah Rasul. Maka perbedaan niat di hati ini itu sudah mengubah pahala seseorang. Yang makannya itu sama, yang satu makan bakso, yang satu makan bakso. Tapi yang satu makannya sekedar makan, yang satu itu makannya nyontoh Nabi, maka pahalanya berbeda. Itu satu. Iqtidaan li sunnati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, berharap keberkahan. Karena Nabi bilang fa inna fis sahuri barakah. Sesungguhnya di dalam makanan sahur itu ada keberkahan. Bakso yang kita makan ini ada keberkahan. Kenapa? Karena ini dimakan waktu sahur. Kadang kita lupa, udah sampai 20 hari Ramadan, 20 kali sahur, kita lupa berharap keberkahan di makan sahur kita. Padahal Nabi bilang ada keberkahan di situ. Maka niatkan mencari keberkahan. Berkah itu tambahan kenikmatan. Terus menerus. Nikmat itu namanya berkah, itu nikmat itu bertambah atau nikmat itu terus menerus. Maka kalau kita berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, artinya kita berharap nikmat Allah Subhanahu wa taala itu bertambah atau terus-menerus ada pada kita. Maka Ramadan Syahrul Mubarak atau Ramadan itu bulan penuh keberkahan, artinya itu bulan yang penuh kenikmatan, yang nikmatannya itu terus-menerus. Maka niatkan sahur kita. Fa inna fis sahuri barakah. Dalam cara baca yang lain, fa inna fis suhuri barakah. Sesungguhnya dalam aktivitas sahur itu ada keberkahan. Dalam aktivitas sahur ada keberkahan. Jadi nggak cuma makanannya, tapi proses sahur kita. Mulai dari bangunnya, mulai dari cuci mukanya, mulai dari bersihin gigi dulu sebelum makan, mulai dari ngambil kurma atau minum airnya, segala aktivitas itu aktivitas yang penuh keberkahan. Maka kita niatkan hal tersebut untuk mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang yang lupa waktu sahur ya sekedar sahur. Apalagi sahurnya saya malas bangun nih, sahur jam 1 pagi. Kemudian apa? Tidur, kemudian bangun pas subuh. Udah nggak perlu sahur lagi sebelum subuh. Nah ini keliru. Karena kata Rasulullah SAW, sahur itu baiknya di akhirnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pas puasa. Banyak orang yang lupa atau sudah tahu lupa atau belum tahu bahwasanya di waktu puasa itu waktu spesial untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya itu makbul. Doanya itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya sahih atau hasan sah dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Thalathatun, 3 golongan orang, la turaddu da'watuhum, yang doa mereka itu tidak ditolak oleh Allah." Kalau tidak ditolak berarti apa? Diterima. Kalau diterima berarti dikabulkan. Doanya orang mukmin itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu dikabulkan,
yang kedua itu digantikan keburukan yang dijauhkan keburukan yang semisal dari doa yang dia minta. Yang ketiga itu nanti diberikan di akhirat, ditunda. Nah, la turaddu da'watuhum, 3 golongan orang ini doanya itu tidak ditolak. Siapa saja mereka? Pertama itu imam yang adil, imam yang adil. Yang kedua, tidak bisa skip. Yang ketiga itu orang yang terzalim, makhluk, orang yang terzalim. Nah, yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah as-shaim hatta yuftira. Seorang yang puasa tatkala dia sedang buka puasa. Jadi tatkala orang berpuasa, kita semua berpuasa, pas kita berbuka itu ada waktu yang makbul untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh minta apa saja. Boleh minta urusan duniawi, boleh minta urusan akhirat. Dan sebaik-baiknya minta adalah permintaan urusan akhirat. Minta diampuni dosa, minta dimasukkan ke neraka, ke surga, minta dijauhkan dari neraka dan seterusnya. Maka waktu yang spesial jangan sampai hanya dipakai untuk makan es cendol atau makan es cendol atau fokus ke es buah atau wah ini menunya bakso itu langsung Bismillah, Bismillah, gitu. Tidak dipakai untuk doa. Sayang, Rasulullah itu doa pada waktu tersebut la turaddu, tidak ditolak. Jangan sampai waktu yang spesial ini kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam riwayat yang lain, hadisnya itu as-shaim hatta yuftira. Seorang yang puasa sampai dia berbuka. Sampai dia berbuka. Nah, jadi berarti kapan itu waktunya? Kapan itu waktu makbulnya? Waktu makbulnya ya mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Jadi waktunya lama. Kadang kita sia-siakan waktu ini. Ini waktu spesial untuk banyak-banyak berdoa. Waktu spesial untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita lupa. Kadang sambil kerja aja. Kadang dipakai untuk hal-hal yang sifatnya itu tidak esensial. Ngobrol sana kemari dan seterusnya. Atau untuk tidur full seharian karena tidur kerja dan seterusnya. Sayang, dipakai untuk doa. Yang belum punya jodoh, yang masih jomblo bahagia gitu, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan pasangan. Atau yang misalnya belum punya anak, minta sama Allah agar dimudahkan anaknya. Atau yang masih punya hutang, minta sama Allah agar dimudahkan pelunasannya dan semisalnya. Minta apa saja. As-shaim hatta yuftir. Orang yang puasa sampai dia berbuka puasa itu waktunya spesial dan doanya itu tidak ditolak. Maka kita manfaatkan sebaiknya. Dan ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Al-Qur'an. Allah sebutkan perintah puasa di surat Al-Baqarah ayat berapa? 183. Kalau Mas baca di surat Al-Baqarah ini perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 183 terkait dengan hukum-hukum puasa, wajib puasa. 184 ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan seterusnya. Terkait dengan apa? Hukum-hukum puasa. Hari-hari puasa itu tertentu, maka barang siapa yang memiliki halangan sakit atau sedang safar, maka dia boleh tidak puasa dan diganti hari yang lain. Ini masih terkait dengan ahkam puasa. 185 apa Allah sebutkan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. 185 bicara tentang bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Puasa Ramadan. 186 Allah berbicara tentang apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah, jika hambaku bertanya tentang aku, Allah mengajak bicara kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiina wa maulana. Jika hambaku bertanya tentang aku, inni qarib, sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an,
sesungguhnya aku mengabulkan setiap permintaan orang yang meminta kepadaku. Uji budak watada ini dada. Ini terkait dengan apa? Doa. Terkait dengan doa. Falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaknya mereka itu memenuhi seruanku, hendaknya mereka itu beriman kepadaku, la'allahum yarshudun. Niscaya mereka itu termasuk golongan orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Ini bicara tentang bulan Ramadan enggak? Iya. Enggak sama sekali. Ini bicara tentang doa. Bicara tentang doa. Enggak ada penyebutan Ramadan. Ini bicara tentang hukum-hukum puasa? Bukan. Enggak sama sekali. Nah, baru di ayat selanjutnya 187 Mas buka, wa illalakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Di malam bulan Ramadan kalian itu dihalalkan untuk arrafat. Rafat itu sifatnya yang parno-parno gitu dengan istri-istri kalian. Boleh. Ini hukum-hukum terkait dengan bulan Ramadan kan? Iya. Balik lagi Allah. Jadi Allah sisipkan ayat tentang doa di antara ayat-ayat tentang bulan Ramadan dan hukum-hukum puasa. Maka ini ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala menurut Imam Ibnu Katsir dan tafsir beliau bahwasanya seseorang itu diminta untuk sungguh-sungguh memanjatkan doa kepada Allah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Karena penting sekali waktunya spesial. Maka jangan disia-siakan. Mumpung kita masih puasa. Nanti kalau sudah di luar bulan puasa, kita nggak setiap hari bisa puasa. Bahkan nggak boleh puasa terus menerus setiap hari. Maksimum seseorang itu boleh puasa double, sehari berbuka, sehari puasa. Kalau di bulan Ramadan kita bisa setiap hari puasa. Maka panjatkan doa sebanyak-banyaknya. Seakan-akan sudah tidak ada kesempatan lagi minta sama Allah. Seakan-akan ini Ramadan terakhir saya untuk minta sama Allah. Panjatkan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga nih, yang keempat, yang sering terlupa adalah di waktu sahur. Balik lagi ke waktu sahur. Waktu sahur, alhamdulillah kita dimudahkan bangun sahur di bulan Ramadan. Namun terkadang sebagian kaum muslimin menggunakan waktu sahurnya itu hanya sekedar untuk ngisi perutnya. Ada untuk masak, bangun berapa jam, 2:30 kalau di Indonesia ya. Kalau 2:30 di sini baru mulai masak, mepet banget kayaknya. Kalau di Indonesia 2:30, saya ingat ibu saya dulu bangun 2:30 masak nasi, karena zaman dulu nggak ada rice cooker dan seterusnya, ngangetin nasi dan seterusnya itu 2:30, kemudian masak sayurnya, nasi, bikin susu dan seterusnya. Selesai itu jam 3, 3:30 gitu, bangunin anak-anak sama suami bapak saya, kemudian sahur bareng-bareng. Nah, kebanyakan kaum muslimin di waktu sahur hanya sekedar mengisi perutnya. Tapi sahur itu lagi nunggu waktu subuh. Banyak itu ya, sangat banyak. Apalagi kalau sahurnya itu agak jauh dari waktu subuh. Ini sangat-sangat menyia-nyiakan waktu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam dua ayat yang berbeda tentang sifat penghuni surga. Siapa mereka? Pertama di surat Al-Zariyat Allah Subhanahu wa taala sebutkan innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka itu berada di surga yang penuh dengan uyun, mata air. Sifat mereka seperti apa sih orang yang bertakwa ini? Ya, mereka itu disebutkan innal ladina fi jannatin wa 'uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu akhirina ma atahum rabbuhum, mereka itu menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka dulu di waktu di dunia mereka itu termasuk golongan orang yang muhsin, yang berbuat ihsan baik kepada sesama, baik kepada makhluk atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu sifat mereka yang lain, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Sesungguhnya mereka itu sifatnya di waktu malam itu sedikit tidur. Ngapain kira-kira? Ngapain? Baju. Bukan?
Bukan, jelas bukan. Main karambol, gapleng, itu mereka juga tidur sedikit waktu malam. Ya kan, itu juga tidurnya sedikit waktu malam. Apakah ini yang dimaksud ayat tersebut? Bukan. Malam yang dipakai untuk ibadah. Malam yang dipakai untuk ibadah. Apa siapa junuhum anil maqasid. Lambung-lambung mereka itu jauh dari tidur. Kenapa? Karena ibadah. Nah, di antara sebab mereka kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu sahur mereka itu banyak-banyak minta ampun, istighfar. Maka waktu sahur itu waktu spesialnya penduduk surga atau calon penduduk surga untuk minta ampunan. Maka tatkala kita dimudahkan Allah di bulan Ramadan untuk bangun sahur, maka jangan sekedar untuk sahur. Selesai sahur, bersih-bersih, sikat gigi dan seterusnya, gunakan untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak zikir, minta ampun dan seterusnya. Waktu spesial karena Allah sebutkan dalam hadis yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi kulli lailah hina yabqa thulutsal lail, kata Rasul, sesungguhnya Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga terakhirnya. Dan Allah serukan, siapa yang minta ampun kepadaku, aku ampuni. Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang minta kepadaku, aku beri. Maka ini waktu spesial untuk minta ampun, waktu sahur, sepertiga malam itu waktu sahur. Maka jangan disia-siakan. Di surat Al-Imran Allah juga sebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang baik, orang-orang yang berbudi sudah, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang menjadi penduduk surga itu mereka orang-orang yang sabar, orang-orang yang rajin infak, orang-orang yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang qanit, rajin ibadah, wal-mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang rajin istighfar di waktu sahur. Maka jangan sampai kita lupakan waktu sahur, waktu yang spesial untuk ibadah. Ini ada yang penting. Ada lagi? Ya. Poin yang terlupa. Ya, poin yang terlupa yang terakhir adalah di waktu puasa. Puasa yang Allah Subhanahu wa taala catat, yang Allah terima adalah puasa yang bisa mencegah dia dari perbuatan jelek. Allah tidak butuh puasa seseorang yang dia tidak meninggalkan perbuatan jeleknya. Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, man lam yada' qaula zur wa al-amala bihi alaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa sawabahu. Sesungguhnya barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan zur, perbuatan jelek, perbuatan kotor dan beramal kotor, maka sesungguhnya Allah tidak butuh dia meninggalkan lapar dan hausnya. Maka barang siapa yang puasa tapi belum bisa meninggalkan perbuatan jeleknya, maka Allah nggak butuh puasanya. Allah nggak butuh puasa dia. Bahkan Rasulullah SAW sebutkan, laisa siyamu minal akli wa syurbi. Sesungguhnya puasa itu bukan sekedar nahan lapar dan haus, tidak makan dan tidak minum, bukan itu. Innamas siyamu minal lagwi warrafati. Sesungguhnya puasa yang sebenar-benar puasa itu dari perbuatan yang sia-sia, apapun bentuknya. Contoh sia-sia apa? Main karambol di waktu puasa. Sia-sia ini nggak ada manfaatnya. Apa ini? Olahraga tangan? Nggak ada. Ini perbuatan sia-sia. Banyak bercanda. Ini lagun. Banyak bercanda itu lagun. Terus apa lagi misalnya? Nongkrong di pinggir jalan, ngobrol di pinggir jalan, ngabuburit. Ini puasanya bukan puasa yang diminta Allah Subhanahu wa taala. Innamas siyamu minal lagwi. Puasa yang benar-benar puasa itu menahan diri dari perbuatan lagun, sia-sia, warrafat, dan perbuatan yang parno-parno. Jika orang tidak bisa meninggalkan hal tersebut, maka rugi sekali. Puasanya itu tidak Allah butuhkan jika tidak mencegah dia dari perbuatan yang jelek. Baik,
Ini yang sekedar saya mengingatkan poin-poin terkait dengan bulan puasa, dan saya yakin teman-teman semua sudah tahu betapa banyak keutamaan puasa, keutamaan di bulan Ramadan yang insya Allah sudah bisa dibaca di berbagai referensi. Dan jam 12:04 biasanya sudah selesai jam segini. Spesial rumah. Spesial. Belum lapar kan? Baik. Kita akan masuk ke tulisan Imam Ibnu Taimin. Tidak lain dan tidak bukan apa yang saya ingin sampaikan di sini, memberikan kita semangat, bukan malah memberikan kita obat tidur. Semangat, motivasi, recharge ulang. Biasanya kalau kita lihat di Indonesia ya, saya tidak tahu kalau di sini ya. Kalau di Indonesia awal-awal bulan Ramadan itu mesti tuh full, sampai mau wudhu aja muatin. Mulai pertengahan itu banyak kemajuan. Sampai di hari-hari terakhir itu orang itu sudah sibuk. Kesibukan itu berpindah ke masjid, ke pasar dan mall. Benar. Itu kalau Mas pergi ke mall di hari-hari menjelang Lebaran itu ramai sekali. Coba Mas pergi ke Tanah Abang di bulan Ramadan di hari-hari terakhir menjelang Lebaran. Wah, itu orang susah sekali. Pernah pengalaman sekali istri saya ya, sama keluarga ke Tanah Abang. Semenjak itu kita larang, pokoknya jangan. Sayang sekali waktunya dan orang itu sudah apa? Berdesak-desakan. Lupa bahwasanya innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang itu akhirnya. Ramadan itu spesial bagi Anda atau tidak? Itu lihat akhir Ramadan Anda. Kalau Anda itu kehilangan semangat di akhir Ramadan Anda, berarti Ramadan Anda tidak spesial. Kalau hidup Anda itu depannya itu keren, tapi akhirnya itu murtad, apa spesial? Enggak, jelas masuk neraka. Kalau hidup depannya itu kafir, tapi Allah berikan hidayah di akhirnya, spesial. Maka innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya akhir dari suatu amalan itu yang paling spesial. Kalau gitu saya awal-awal Ramadan nyantai-nyantai akhir jangan dikira kalau awal-awal itu nyantai-nyantai akhir kita semangat, bisa tambah lebih parah. Maka apa yang akan saya bacakan di sini itu memberikan kita semangat ulang, jangan sampai kita mengalami kemajuan soft di masjid-masjid kita. Kita lebih semangat. Oke, kita mulai dari apa yang beliau tulis. Sesungguhnya beliau memberikan riwayat apa yang Rasulullah SAW lakukan di akhir di bulan Ramadan. Judul bab yang beliau tulis adalah fi fadlil ashril al-akhirah min Ramadan. Keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apa sih keutamaannya? Kita sudah tahu semua. Kalau bicara tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, pasti ada satu jawaban yang sama. Apa itu? Gak ada yang ini THR Lebaran itu kan. Pasti orang yang mukmin dia langsung kepikiran itu satu, Lailatul Qadar. Dan kenapa Rasulullah sungguh-sungguh di bulan Ramadan 10 hari terakhir? Karena malam tersebut Lailatul Qadar. Maka kalau kita ditanya apa keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu Lailatul Qadar. Dan Rasulullah sebutkan dalam riwayat, disebutkan oleh Aisyah istri beliau, bahwasanya kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Sesungguhnya Rasulullah itu bersemangat beribadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu tidak lebih yang tidak sesemangat seperti halnya di hari-hari lainnya. Kita lihat semangatnya Rasul di kebiasaan sholat malam beliau itu seperti apa sih? Kebiasaan sholat malam Rasulullah SAW itu ini kita tidak bicara bulan Ramadan, kita bicara sholat malam Rasul biasanya itu sampai kaki beliau itu bengkak, Kalau kita coba sekarang itu sholat imam, sholat tarawih, baca katakanlah itu suratnya itu surat kita sama syafaat gitu, itu sudah panjang enggak ya? Atau misalnya
baca, saya pernah dapat komplain ada ustadz yang disuruh imamin di suatu tempat, kemudian dia baca surat Al-Baqarah per rakaat itu dia baca 5 ayat. Itu sudah dikomplain kepanjangan. 5 ayat kepanjangan. Setiap rakaat 5 ayat. 5 ayat 10, 15, 20 kepanjangan, kelamaan. Karena ada ayat yang panjang di surat Al-Baqarah. Nah, kita bandingkan dengan Rasulullah. Rasulullah itu kakinya itu sampai bekal kalau salat malam. Ditanya Aisyah, kenapa kok demikian? Bukankah Allah sudah ampuni engkau dosa-dosa engkau yang lampau dan dosa-dosa yang akan datang? Allah sudah janjikan ampunan. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Maka Rasulullah menjawab, fala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Mengapa aku tidak pantas untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ini bukti Rasulullah itu sangat bersemangat dalam ibadah. Maka Aisyah sebutkan, tatkala masuk ke 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah lebih semangat lagi. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana semangatnya Rasulullah seperti apa semangatnya. Disebutkan oleh istri beliau, tatkala idza dakhala al-ashr, jika masuk ke 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu syadda mi'zara, dikencangkan ikat pinggangnya. Kenapa? Artinya apa ini? Artinya beliau menjauhi istri-istrinya. Beliau tidak mendekati istri-istri beliau di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wa ahya lailah, menghidupkan malamnya. Berarti apa? Tidak tidur. Tidak tidur sama sekali. Ahya lailah. Lazim dari di sini artinya semalaman itu tidak tidur. Wa iqadha ahla, dan Rasul membangunkan istri-istri beliau untuk ibadah juga. Dibangunkan agar tetap beribadah di malam-malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, disebutkan dalam Musnad, Aisyah juga mengatakan, karena Nabi SAW yakhrifu al-ishrina bi sholatin wa naumin fa idza kana al-ashru samara wa shaddan mi'zar. Aisyah mengatakan, sesungguhnya Rasulullah itu di 20 hari awal di bulan Ramadan, beliau itu ya sholat malam ya tidur, sholat malam ya tidur. Tapi setelah masuk ke 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau itu apa yang beliau lakukan? Samara wa syadda mi'zar. Beliau itu tidak tidur, full begadang untuk ibadah, dan beliau ikat sarung beliau. Maksudnya tidak mendekati istri-istri beliau, walaupun halal. Kita sudah sampaikan tadi, wahilla lakum lailatus siyami rafathu dan nisaikum, boleh mendekati istri di malam apapun di bulan Ramadan, baik malam pertama maupun malam terakhir itu boleh berhubungan suami istri. Namun Rasul mengkhususkan 10 hari terakhir, beliau menghindari berhubungan dengan istri-istri beliau. Bahkan beliau i'tikaf. Jadi ini menunjukkan pentingnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yakni ada apa? Ada Lailatul Qadar. Ada satu hal yang penting terkait dengan Lailatul Qadar. Bahwasanya kita tahu Lailatul Qadar ini terjadi di malam ganjil atau tidak? Kata Rasulullah SAW, Rasulullah perintahkan umatnya untuk nyari malam Lailatul Qadar. Di antara rahasia dan di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala sembunyikan Lailatul Qadar itu kapan terjadinya, itu Allah menguji siapa sih yang betul-betul serius untuk ibadah atau enggak. Siapa orang hambanya yang betul-betul pengen mendapatkan keberkahan atau enggak. Lailatul Qadar malam yang penuh keberkahan. Nanti akan kita bacakan tafsiran di surat Al-Qadar. Nah, Rasulullah perintahkan iltamisu atau taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam terakhir di bulan Ramadan, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sebutkan fil witri, di malam ganjil, di 10 malam di bulan Ramadan. Maka kalau kita bicara malam ganjil, berarti malam keberapa? 21, 23, 25, 27, 29. Maka ini peluangnya sama. Kita tidak tahu yang mana. Namun para ulama menjelaskan juga
bahwasanya malam ganjil ini bisa dihitung demikian dari depan atau bisa dihitung dari belakang. Bisa dihitung dari belakang. Alasannya seperti apa? Alasannya Rasulullah SAW sebutkan taharraw lailatal qadr fi ashril awakhir min Ramadan. Lihat teks hadisnya, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sekarang pertanyaan saya, Ramadan sekarang ini akan berakhir 29 atau 30? Tidak tahu. Kita tidak tahu. Kapan kita tahu Ramadan berakhir? Hilal. Hilal, betul. Rasulullah itu perintahkan perhitungan awal Ramadan dan akhir Ramadan dengan Hilal. hilal. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Mulailah kalian puasa di bulan Ramadan karena sudah melihat hilal. Berhentilah puasa Ramadan dan masuk ke bulan Syawal karena melihat Hilal. hilal. Pertanyaannya, hilal untuk Syawal sudah kelihatan belum? Belum. Kita sudah tahu belum kapan Ramadan itu berakhir? Belum. Jadi kita belum tahu Ramadan itu 29 atau 30. Maka jika Ramadan itu 30, maka 10 hari terakhir itu berarti malam 21, betul? Ya kan? Malam ganjilnya kan berarti malam 21. Hitungan 10 itu hitungan 10 hari terakhir. Bisa dipahami? Ya. Berarti tanggal 21 Ramadan, 22 Ramadan, 23 Ramadan, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ini pas 10 kan? Iya enggak? Nah, maka malam ganjilnya ya malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29. Bisa dipahami sampai sini? Bagaimana jika Ramadannya itu nanti 29? Maka 10 hari terakhir itu di mana posisinya? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Berarti malam ganjil di 10 hari terakhir itu berarti di mana? Malam 20, malam 22, malam 24. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Maka dari sini kita punya chance yang sama antara malam ganjil dan malam genap. Maka seseorang itu keliru besar menyia-nyiakan kesempatan jika sekarang nanti malam 22 ya, Tenang aja ini. Nyantai-nyantai aja lah dan ini ada final Euro ya, saya ada nonton ini kan, toh bukan Lailatul Qadar. Keliru sekali karena kesempatan itu sama dan ini disebutkan oleh banyak ulama, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Hazm, dan ulama yang terakhir Imam Ibnu Baz. Sama karena kita tidak tahu akhir Ramadan itu kapan, maka 10 hari terakhir itu posisinya di mana dan malam ganjil di 10 hari terakhir itu di mana kita tidak tahu. Maka jangan sampai tertipu. Maka suatu hal yang aneh kalau misalnya sekarang malam ganjil saya ke masjid, kalau enggak saya di rumah aja. Keliru sekali. Rasulullah lihat i'tikafnya itu full 10 malam. 10 malam. Keutamaan Lailatul Qadar. Keutamaan Lailatul Qadar disebutkan Allah Subhanahu wa taala di 2 tempat di Al-Qur'an. Pertama di surat Ad-Dukhan, yang kedua di surat Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya Allah turunkan Al-Qur'an fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Di mana itu Lailatul Qadar? Allah sebutkan di surat Al-Baqarah yang saya bacakan tadi, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Di bulan Ramadan lah itu Al-Qur'an diturunkan. Nah, berarti kesimpulannya Lailatul Qadar di bulan Ramadan, di malam-malam terakhir, di 10 hari terakhir. Nah, Allah sebutkan di surat ini ada banyak keutamaan Lailatul Qadar. Keutamaan yang pertama, keutamaan Lailatul Qadar di mana hari tersebut Al-Qur'an diturunkan di ayat yang pertama ini.
Ada banyak faedah di ayat yang pertama ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang terkait dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, namanya nazala atau anzala itu sesuatu itu turun dari atas ke bawah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minas sama'i ma'an. Sesungguhnya kami turunkan air dari langit. Ada enggak turunnya hujan itu dari atas, dari bawah ke atas? Enggak kan? Namanya nazala itu dari atas ke bawah. Nah, dari sini itu ada isyarat bahwasanya Al-Qur'an itu turun dari siapa sih? Dari siapa? Dari Allah. Maka Allah itu di mana? Ya Allah jelas di atas. Allah jelas di atas. Allah turunkan Al-Qur'an dalam ayat yang lain, innahu latanzilu min rabbil alamin, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Al-Qur'an itu latanzilun, turun dari Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Namanya turun dari atas kan? Nah, kalau Al-Qur'an turun dari Allah, berarti Allah di mana? Nah, kalau ada orang yang jawab Allah di mana-mana, itu suatu hal yang tidak masuk akal. Seperti halnya tidak masuk akalnya Isra Mi'raj. Namanya Mi'raj itu naik. Rasul naik. Naik kemana sih? Langit. Langit. Untuk ketemu siapa di sana? Allah Ketemu Jibril aja? Oh, enggak. Ketemu siapa? Allah. Turunlah syariat salat. Maka Allah di mana? Maka kalau ada yang masih menjawab Allah di mana-mana, itu suatu hal yang sangat membingungkan. Maka Allah di atas langit. Allah di atas langit. Sebagaimana banyak ayat yang lain. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Alladzi khalaqa as-sama. Allah ciptakan langit, bumi, kemudian tsumma stawa ila sama, kemudian Allah itu beristiwa di atas langit. Maka dari ayat yang ini Al-Qur'an turun dari langit dan Allah itu di atas langit. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunkan Lailatul Qadar. Allah turunkan Al-Qur'an di Lailatul Qadar. Maka ini menunjukkan spesialnya Lailatul Qadar. Lihat, tidak ada buku yang lebih spesial dari Al-Quran. Tidak ada kitab yang sespesial Al-Quran. Buku apapun yang ada di muka bumi ini, tidak ada yang lebih agung dari Al-Quran. Dan itu jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah turunkan di waktu yang sangat spesial untuk umat yang sangat spesial, umatnya Rasulullah Muhammad SAW yang memiliki nabi yang paling spesial, yang kitabnya itu kitab yang spesial. Allah pilihkan waktu yang paling spesial di bulan yang paling spesial. Maka itu penting sekali Lailatul Qadar, diturunkannya Al-Quran. Inna anzalna fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Pertanyaan ini menunjukkan betapa Allah mengagungkan Lailatul Qadar dalam ayat ini. Allah ulang sebagai pengagungan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Keutamaan yang kedua, Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. Apa yang dimaksud lebih baik di sini? Apa yang dimaksud lebih baik di sini? Amal ibadah yang ada dilakukan di malam tersebut itu lebih baik dari 1000 bulan. Baca Quran di waktu tersebut lebih baik pahalanya dibandingkan baca Quran selama 1000 bulan. Wah, puasa kan dalam malam kan? Apa namanya? Sholat, zikir, dan hal-hal yang sesat, sedekah. Maka keutamaan pahala di malam tersebut itu lebih dari keutamaan beribadah 1000 bulan. Lebih baik, bukan sama. Kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, khairun min alfi syahri. Bukan sekedar setara, tapi apa? Lebih baik. Seberapa lebih baik kita tidak tahu. Dan ingat kata Rasulullah SAW, man qama lailatul qadri ghufira lahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang salat malam di waktu malam hari di bulan malam di malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka ini waktu yang spesial. Hanya dengan salat saja di malam tersebut Allah ampuni dosa-dosanya. Maka ini keutamaan besar. Terus faedah yang lain, khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim. Allah Subhanahu wa taala turunkan, Allah Subhanahu wa taala izinkan malaikat-malaikat turun di malam Lailatul Qadar
sehingga disebutkan dalam riwayat bumi itu penuh dengan malaikat. Tempat mana? Hanya di tempat-tempat kebaikan, tidak di tempat pelacuran gitu, enggak. Hanya tempat-tempat malaikat, tempat-tempat kebaikan, tempat-tempat kebaikan. Apa yang mereka lakukan? Menebarkan salam dan keberkahan. Sampai disebutkan dalam hadis, jumlah malaikat yang datang ke muka bumi, yang turun ke muka bumi itu Jibril dan malaikat-malaikat ke muka bumi aktsaru minal hasa, lebih banyak dari kerikil di muka bumi. Mas bisa hitung kerikil di muka bumi berapa? Bisa dihitung. Tidak ada sejengkal bumi yang di situ ada tempat kebaikan kecuali ada malaikat. Karena satu penuhnya penuh dengan malaikat di Lailatul Qadar. Aktsaru minal hasa, saking banyaknya, lebih banyak dari kerikil. Nah, apa yang mereka lakukan? Mengucapkan salam, memberikan doa dan keberkahan, memohonkan doa dan memohonkan keberkahan, dan memberikan doa kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang beriman. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Mereka turun karena atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkahan di malam Lailatul Qadar yang disebutkan di surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Keberkahan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kesempatan bagi orang yang beriman untuk mendapatkan hal tersebut. Tanazzalul malaikatu wa fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan Lailatul Qadar ini berhenti atau stop atau berakhir kapan? Tatkala terbit fajar. Maka jangan disia-siakan kesempatan hal tersebut. Malam ini walaupun malam genap misalnya, maka ada peluang berhalangan, maka jangan disia-siakan. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau ditanyakan dari apa yang saya sampaikan? Sedikit. Ada beberapa pertanyaan saja. Yang pertama terkait dengan doa sebelum berbuka dan sahur itu baik itu apa syariat itu ketika kita buka dulu atau sebelum berbukanya, 5 menit sebelum buka atau setelah kita buka baru berdoa. Begitupun dengan sahurnya itu apakah bagusnya itu kan diakhirin itu maksudnya ketika kita udah imsak berdoa atau sebelum imsak 5 menit 10 menit kemudian kita berdoa. Kemudian yang ketiga terkait tadi Lailatul Qadar itu sampai waktu fajar, itu waktu fajar maksudnya waktu subuh atau terbitnya matahari atau waktu syuruk gitu. Oh iya. Yang pertama terkait dengan doa, maka jika pengen memanjatkan bagaimana ada berbuka, maka seperti yang sudah kita sampaikan tadi, waktu berdoa itu mulai dari start puasa sampai buka puasa itu waktu yang sangat dianjurkan. Dan kemudian setelah pada saat berbuka, artinya pas berbuka itu sendiri, maka itu juga waktu spesial untuk berdoa. Maka bagaimana kita mau berbuka misalnya, boleh kalau seseorang itu berdoa sebelum buka puasa sambil nunggu adzan misalnya, berapa menit sebelum itu dipakai untuk berdoa, banyak-banyak berdoa daripada untuk ngobrol, ya kan? Ini kan sudah di depan makanan itu kan biasanya gitu. Terus daripada kita ngobrol ke sana kemari, mending dipakai untuk doa nggak apa-apa, atau dipakai untuk baca Quran atau apapun yang sifatnya itu bermanfaat. Nah, kemudian tatkala terdengar adzan, maka yang kita lakukan adalah Bismillah. Doa sebelum makan atau minum kan, Bismillah. Kemudian kita ambil makan, itu misalnya. Kemudian kita makan. Setelah kita makan, maka kita doa zahabat tama'u wa tabat al-ruku wa tabat al-ajru insyaallah. Boleh juga dengan tambahan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Kemudian kita boleh berdoa, minta apa saja. Minta jadikan calon istri misalnya,
yang sebesar, maka kita perbanyak doa. Nah, kemudian baru melanjutkan aktivitas makan karena waktunya singkat sekali. Nah, ini penjelasan di situs Islam.com yang diasuh oleh Syekh Shalih bin Najib. Waktunya singkat pas aktivitas berbuka tersebut. Kalau mau diawali sebelum berbuka mulai doa boleh. Itu juga waktu spesial sesuai dengan hadis tadi ya. Sampai berbuka, pas berbukanya pas sahur, sepertiga malam terakhir itu malam Anda satu malam mulai dari maghrib sampai subuh, maka bagi tiga. Mulai dari isya sampai subuh, maka Anda bagi tiga. Maka sepertiga malam terakhir itu waktu yang spesial. Selama masih belum subuh, 2 menit, 5 menit, itu masih waktu sahur. Jadi waktu sahur itu berakhir tatkala azan subuh. Jadi tidak ada istilah imsak 10 menit sebelum azan, itu enggak ada. Namanya imsak itu puasa artinya. Secara bahasa as-shaum atau as-shiyam itu namanya al-imsak, artinya menahan. Jadi kalau seseorang itu sudah menahan, berarti sudah puasa. Kapan waktu puasa itu mulai? Terbit fajar. Maka tidak ada imsak 10 menit sebelum azan itu tidak ada. Masuk boleh makan. Kalau misalnya mulai makan di situ pun boleh. Bahkan itu lebih utama karena lebih akhir kan? Lebih akhir. Jadi misalnya Mas start makan tuh 15 menit sebelum azan subuh, itu bagus. Tapi makannya jangan bakso yang panas ya. Kalau bakso panas nunggu dingin dulu ya lama. Ya, maksudnya kalau kayak kurma itu kan cepat tuh makannya. Nggak nyampe 5 menit itu udah habis deh. Kurma terus udah putih. Kalau masih ngeteh dulu ngopi ya enggak sempat kalau 10 menit sebelum azan subuh. Nunggu dingin aja udah 5 menit. Maka boleh berdoa 2 waktu. Dan seseorang juga boleh istilahnya mengakhirkan sahurnya, misalnya katakanlah sebelum subuh saya sudah selesai apapun aktivitas sahur 15 menit, itu juga tidak melakukan suatu keharaman. Tapi yang lebih utama lebih akhir atau lebih akhir lebih baik. Kemudian Lailatul Qadar tadi itu sampai waktunya waktu subuh, fajar itu subuh, karena sudah bukan malam lagi. Namanya lain itu berakhirnya pas fajar, pas subuh. Kalau habis subuh itu bukan malam lagi, pagi namanya. Pagi. Subuh itu pagi. Ada lagi? Banyak dari teman-teman kita alasan dia tidak berpuasa karena pekerjaan. Oh, pekerjaan. Iya. Karena pekerjaannya itu mungkin terlalu berat. Apakah itu juga termasuk alasan yang syar'i juga? Seberapa berat mas pekerjaannya? Biasanya Kalau Gerindra. alam, kalau apa namanya? Apakah seseorang itu dapat uzur atau enggak dengan pekerjaannya yang berat? Itu Allah Ta'ala alam, saya tidak tahu. Namun saya sangat menganjurkan bagi teman-teman yang tetap bekerja di bulan Ramadan, maka maksimalkan usaha Anda untuk puasa. Kalau memang belum nyoba, coba dulu. Kalau memang belum tahu kuat atau tidak, hanya sekedar kira-kira, maka Anda belum tahu Anda kuat atau tidak. Maksimalkan puasa Anda. Saya tidak tahu apakah boleh dapat uzur atau tidak. Saya belum menguasai detail jawabannya. Namun jika memang Anda dapat pilihan bisa puasa dengan meninggalkan kerjaan, cari kerjaan lain, maka saya menyarankan cari kerjaan lain aja biar bisa puasa. Lebih baik. Karena Ramadan itu waktu yang spesial. Jangan dikorbankan untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Kan kerja kan duniawi kan? Duniawi. Maka kalau bisa, wah saya nggak bisa sholat di sini, pindah. Saya nggak bisa puasa, pindah. Saya nggak bisa jumatan, pindah. Kalau rugi waktu kita hanya dipakai untuk duniawi, rugi sekali. Maka Allah Ta'ala alam apakah boleh dapat uzur atau enggak,
Namun saya menganjurkan jika ada kesempatan untuk pindah, maka cari pindah ke tempat lain yang lebih bisa untuk ibadah. Ingat, harta kita itu bukan banyak sedikitnya kok yang bikin kita bahagia, tapi apa? Berkahnya. Walaupun digaji 1.500.000, tapi bisa ibadah dengan baik, itu lebih berkah dibandingkan digaji 2.500.000 tapi mau sholat aja susah, lagi puasa nggak bisa. Kita nyari berkahnya harta, bukan banyaknya. Betapa banyak kisah-kisah kita baca orang yang hartanya itu diberikan banyak tapi ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Qarun, Fir'aun, kaum Tsamud, kaum Ad, mereka semua golongan orang-orang yang kaya-kaya, golongan orang yang Allah berikan dunia, tapi Allah tenggelamkan karena tidak diberi oleh Allah. Artinya apa? Artinya keberkahan harta itu lebih penting daripada sekedar banyaknya harta. Nah, berkaitan dengan sabar itu berarti kan orang yang berjalan jauh dan ingin kembali ke kampungnya gitu. Jadi berkaitan dengan itu, apakah kita ini termasuk atau kami ini termasuk orang bersabar? Iya. Bagaimana penjelasan? Pendapat yang tepat bahwasanya musafir itu dihukumi musafir jika dia berada di kisaran 4 hari. Misalnya saya datang ke Korea, maka saya dihukumi musafir hanya 4 hari awal. Setelah itu sudah dihukumi mukim. Dari mana pendalilannya? Pendalilannya adalah Rasulullah SAW. Beliau safar dari Cina. Beliau 19 hari itu beliau mengkosongkan. Nah, namun kalau dilihat 19 harinya Rasul ini 4 hari di sini, kemudian beliau pindah ke tempat lain. Maka batas maksimum seseorang itu musafir itu 4 hari dari situ. Pendalilannya disebutkan oleh Syekh Muhammad Basmun, seingat saya, penjelasan dari kawan saya. Maka 4 hari itu batas seseorang musafir. Apalagi kalau sudah 4 tahun di sini terus masih musafir, tidak puasa, tidak jumatan, sholatnya diposor terus-menerus, ini sangat tidak masuk akal. Kita udah kayak orang Korea di sini mungkin loh. Sudah punya buktinya apa? Salah satunya kita dapat KTP ya, karena tinggal di sini. Nasi, kita tinggal di sini, maka kita sudah dihukum. Betapa besar kerugian kita tidak bisa menjalankan ibadah-ibadah layaknya orang mukim. Maka sangat rugi sekali. 4 hari awal itu dihukum musafir. Kalau misalnya saya bepergian ke sini, maka saya musafir. Dari Seoul ke sini, maka saya safar. Jika saya tinggal di sini kurang dari 4 hari, maka saya musafir. Sholat boleh kosong, kemudian nggak puasa nggak apa-apa. Kemudian, tapi saya puasa hari ini, nggak usah dikasih minum. Boleh nggak puasa saya yang puasa. Dan secara mutlak ada ulama yang menyebutkan bahasanya afdolnya itu tidak puasa. Rasul kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Ini afdolnya enggak puasa kalau musafir. Tapi yang betul dirinci. Musafir itu dirinci. Kalau misalnya safarnya itu tidak memberatkan puasanya, afdolnya puasa. Kalau safarnya itu memberatkan puasanya, afdolnya berbuka. Kalau safarnya itu memberikan madarat kepada dirinya dengan puasa, maka haram berpuasa. Kata Rasulullah, la khaira man shoma fi safar. Kama qala Rasulullah, tidak ada kebaikan. Rasul nihilkan kebaikan orang yang puasa tatkala safar. Maksudnya apa ini? Golongan yang ketiga, yang safarnya itu memberikan madarat pada dia. Maka kalau ada kawan kita pergi ke Seoul terus nggak puasa, sedangkan kita bisa puasa, maka tidak boleh kita mencela atau memandang remeh kawan kita, karena case by case, orang per orang beda-beda. Ada yang pergi ke Seoul itu ringan, ada yang pergi ke, jangankan ke Seoul, ke Busan aja udah mabuk. Maka Busan aja mabuk, pergi ke Seoul itu naik bis pas aja gitu. Wah, ini bisa muntah-muntah misalnya.
Nah itu memberatkan dan ini memberikan mudarat, maka dia afdalnya berbuka. Maka tidak boleh dicela. Kalau orang yang mencela, maka dia ada titik kesombongan di situ, menganggap dirinya lebih baik, dan ini sudah bentuk ghibah. Jangan sampai demikian. Misalnya Pak. Satu lagi J. berkaitan dengan masalah kasar dan jamaah ini, apakah mempunyai batas-batas jarak tertentu, misalnya berapa kilo gitu, sehingga kita boleh mengkasar atau menjamah salat gitu. Ulama berbeda pendapat. Bahasan tentang safar berapa batasannya itu banyak sekali. Ada yang menyebutkan batasannya itu jarak 80 kiloan. Ada yang menyebutkan batasannya itu waktu tempuh semalam atau sehari semalam. Ada yang menyebutkan bahwasanya tidak ada batasan syariat karena masing-masing yang disebutkan itu ijtihad dan Rasul tidak menyebutkan batasan. Maka yang tepat kapan safar disebut safar adalah menurut penduduk setempat situ. Jadi kalau orang setempat situ itu sudah bilang lelungan, lelungan itu apa? Bepergian. Waalaikumsalam. Maka sudah dihitung apa? Sudah dihitung safar. Kalau misalnya orang Ulsan ini pergi ke Busan itu bukan lelungan, maka bukan safar ke Busan. Tapi kalau orang sini itu ke Busan itu sudah menganggap lelungan. Bentuk lelungan itu apa? Pakai bekal, persiapan. Maka ini safar. Definisi safar itu seseorang itu menyiapkan diri. Berarti boleh kita mengkasar atau menjamah. Iya, kalau sudah dianggap lelungan oleh orang sini, sudah dianggap safar. Jadi tergantung penduduk sini. Istilahnya tergantung kebiasaan masyarakat situ. Kalau sudah masuk ke situ, maka semenjak kita pergi itu kita sudah terkena hukum-hukum safar dan boleh buka, boleh menjamah jika memang menyulitkan waktu sholat di masing-masingnya, boleh juga qasar. Dan qasar menurut pendapat yang tepat adalah sifatnya itu sunnah muakkadah. Karena ada yang berpendapat qasar itu wajib, kalau tidak qasar dosa. Yang tepat sunnah. Bulan cuma dia yang tak kasih Lailatul Qadar itu atau semua pada malam itu keseluruhan itu? Di antara keterangan yang dituliskan di tulisan Ibnu ini bahwasanya apakah Lailatul Qadar itu masih ada atau tidak? Nabi sudah meninggal. Apakah Lailatul Qadar itu masih ada atau tidak? Maka jawaban yang tepat adalah Lailatul Qadar itu ada setiap di bulan Ramadan sampai hari kiamat. Jadi keutamaan Lailatul Qadar itu ada terus sampai hari kiamat nanti. Selama masih ada Ramadan, selama masih ada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, selama itu pula masih ada Lailatul Qadar. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang bisa mendapatkannya? Iya, jika memang mereka beribadah. Maka tingkat ibadahnya orang per orang kan beda-beda. Maka keutamaan yang diperoleh itu beda-beda. Ada yang diisi cuma sekedar sholat tarawih di masjid terus tidur, maka ya keutamanya sekedar itu. Ada yang diisi dengan etika full semalaman suntuk, jadi dia dapat keutamaan itu. Maka seluruh aktivitas ibadahnya di malam tersebut, maka Allah akan berikan pahala yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Dan semua orang bisa dapat kecuali yang dihalangi. Karena kata Rasulullah SAW, man hurimaha faqad hurim. Barang siapa yang dihalangi dari mendapatkan Lailatul Qadar, maka sungguh dia terhalangi dari kebaikan yang banyak. Ada orang-orang yang terhalangi, orang-orang yang malam terakhir bulan Ramadan dipakai begadang. Begadangnya apa? Di luar rumah dan di masjid. Harusnya begadang di masjid i'tikaf, tapi dia keluar rumah. Mas tahu ada geng motor kayak gitu kan? Itu ada orang-orang Islamnya itu. Dan mereka terhalangi dari mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar wal iyadillah. Kok ada yang istilahnya ya sibuk lembur. Saya tidak nyindir yang jagan, dari maaf ya. Semoga tersindir sih. Kena ini. Dipakai untuk hal-hal yang sifatnya duniawi.
maka bisa terhalangi dari mendapatkan Lailatul Qadar. Maka perjalanan mudik ya, perjalanan mudik. Maka jika memang Anda melakukan malam di hari-hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk kegiatan duniawi, maka niatkan untuk ibadah dan isi waktunya untuk ibadah. Misalnya pas mudik, siapa yang melarang mudik sambil baca Quran? Nggak ada kan? Nggak ada yang melarang. Jangan mudik dipakai uang mentang-mentang naik pesawat Korean Air atau Garuda Indonesia, ada TV-nya di depan, itu dipakai untuk nonton film gitu. Rugi sekali. Dipakai untuk baca buku, dipakai untuk apa? Baca Quran. Kan nggak ada larangan toh, di pesawat dilarang baca Quran, ada? Nggak ada. Pakai naik bis itu ya, daripada dipakai untuk tidur gitu, mending sambil dengerin murotal, sambil berpikir. Kan tidak terlarang kan berpikir sambil naik bis kan? Tidak terlarang, maka manfaatkan. Ada lagi, saya masih ingat di kampung saya dulu, di malam di bulan Ramadan ada yang bangun kijing di malam bulan Ramadan. Bangun kijing Kuburan ya, sudah bangun kuburannya itu terlarang, dilakukan di malam yang malam spesial. Ini suatu hal yang keliru. Ustaz, mau tanya, mungkin jauh dari topik Jangan mengenai terlalu jauh mas. jauh, soalnya 1 jam nih. Ini Bukan seperti amalan puasa setelah puasa Ramadan itu katanya kan ada ditambah puasa 1 minggu, dan itu 1 minggu ya 6 hari. 6 hari, Awal. terus itu akan menghapus dosa-dosa kecil selama 1 tahun. Apakah itu sahih atau gimana? Saya tidak tahu kalau teksnya seperti itu tadi, tapi kalau dalam hadis itu man shama Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawalin kana lahu kasiyamid dahri. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan pun tidak batal puasa di bulan Ramadan, tidak meninggalkan puasanya, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal, kapan saja bebas, boleh berurutan, boleh pisah-pisah, boleh di awal Syawal. Kalau biasanya kalau yang lagi mudik kan males ya, banyak makanan. Betul itu. Di akhir Syawal boleh bebas. Maka kata Rasulullah SAW, pahalanya itu seperti puasa setahun penuh. Seperti puasa setahun penuh. Gimana keterangannya sih? Kita tahu kata Rasulullah SAW, wal hasanatu bi asyri amsalih. Rasulullah pernah menjelaskan tentang keutamaan baca Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang baca Al-Quran, maka 1 hurufnya itu dihitung 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 kebaikan tersebut, setiap kebaikan maka Allah akan balas 10 kalinya. Termasuk dengan puasa ini juga. Kalau kita hitung puasa di bulan Ramadan itu 1 bulan, maka seakan-akan pahala 1 bulan ini di 10 kalinya berapa? Kalau 10 kali 1 bulan 10 bulan. Ya 10 bulan kan 1 bulan dikali 10 kan berapa? 10 bulan. Kok jadi 1000 nih? Masih Kira 5 tadi. matematikanya gimana ini? 1 bulan dikali 10 berapa? 10 bulan. Sepakat ini? Perselisihan di antara kita. 10 bulan. Terus 6 hari di bulan Syawal, 10 kalinya berapa? 10 kalinya 60. Sepakat? 60 hari itu berapa bulan? 2 bulan. 10 bulan ditambah 2 bulan berapa? Setahun. Nah, setahun itu kan bilangan kasiyamid dahri. Bilangan setahun kan 12 bulan kan. Maka seseorang yang puasa full di bulan Ramadan plus 6 hari di bulan Syawal, maka dia seakan-akan itu puasa setahun, karena Allah lipatkan 10 kali. Adapun ampunan dari dosa tadi saya tidak tahu kalau teksnya yang kayak tadi. Tapi kalau teks yang Rasulullah Ramadan dan iman dan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ini maksudnya puasa di bulan Ramadan itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Walaupun tidak puasa Syawal pun dosa-dosa sebelumnya sudah dihapus. Dan dosa-dosa yang dihapus ini dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Karena dalam Islam dosa besar itu terhapus dengan taubat. Kalau Anda pernah mencuri, maka Anda harus bertobat. Kalau Anda pernah melakukan dosa-dosa besar yang lainnya,
maka Anda harus taubat. Kalau enggak, nanti di akhirat masih ada peluang untuk disiksa, kecuali jika Allah mengampuni. Tapi jika sudah taubat di dunia, maka Allah pasti ampuni. Jika sudah betul-betul taubat, seorang pernah bunuh orang lain misalnya, waliyadzubillah, maka jika dia betul-betul taubat, maka sudah tidak ada dosa lagi. Sudah tidak ada siksa lagi di akhirat. Tapi kalau dia belum bertobat, maka walaupun dia banyak puasa dan ini dan itu, maka kalau dia belum bertobat, nanti di akhirat ada peluang untuk disiksa, kecuali jika Allah ampuni. Dan itu mati atau prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Itu namanya tadi untuk yang taubat tadi. Jadi, Gimana kalau perbuatan yang lalu itu kita udah lupa, pernah mencuri atau waktu masih kecil buah tetangga atau gimana? Kita gimana cara tobatnya? Secara global atau kita ingat satu-satu nanti tobat dulu, nanti ingat lagi tobat dulu gitu? ya, kalau pas ingat tobat, kalau memang sudah tidak ingat, ya kita tobatnya secara umum saja. Nah, Mana yang utama itu? ya, kenapa? Mana yang lebih utama? Karena sudah tidak ingat, kita sudah tidak terbebani. Nah, kalau tidak ingat, kita akhirnya Anda tanyakan nggak? makanya tobatnya secara umum. Secara umum. Tobat secara umum. Tobat secara umum, minta ampunan atas segala dosa, kecilnya maupun besarnya, dan berjanji tidak mengulangi. Tobat itu kan pertama itu kan ada penyesalan. At-taubah an-nadamah, harus misal. Nah, kalau kita memang tidak ingat kita pernah melakukan dosa tersebut, ya kita tobat secara umum saja. Dan ini penting sekali. Ada orang yang sudah tidak mencuri lagi, tapi dia masih bangga dulu pernah mencuri. Ini belum tobat. Walaupun sudah berhenti mencuri, tapi kalau belum menyesal, ini belum tobat. Malah cerita-cerita, saya dulu waktu muda saya tuh setiap malam nyuri sandal. Bangga. Dan ini belum tobat. At-taubah an-nadamah, menyesal. Kemudian berazam tidak mengulangi. Kemudian dia minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbaiki diri, mengembalikan hak orang muslim yang dia ambil. Nah, maka itu baru sempurna tobatnya. Nah, kalau sudah tidak ingat, maka tidak masalah. Karena Allah itu angkat kewajiban dari orang-orang yang tidak sadar, orang yang tidur sampai bangun, orang yang gila sampai lupa, orang yang gila sampai sembuh gilanya, orang yang masih belum balik sampai balik. Nah, termasuk diantaranya adalah orang-orang yang lupa Allah. Saya lupa teks hadisnya. Tanya Ustaz, apabila kita pernah mengambil hak seorang lain, tapi waktu dulu dan kita berniat untuk mengembalikannya, tapi mencari orang yang tadi udah nggak pernah ketemu lagi, Ustaz, itu gimana? Kalau memang kasusnya demikian, maka boleh bersedekah bersama orang tersebut. Kalau sudah maksimal mencari nggak ketemu, misalnya kita pernah nyuri sandal di masjid, nggak tahu pemiliknya siapa kan, maka ya kalau memang sudah tidak memungkinkan untuk mengembalikan kepada pemiliknya, maka ya kita sedekahkan sejumlah harta yang kita ambil untuk orang tersebut, karena harta ini harta miliknya, jadi kita sedekah. Insyaallah. Ustaz, tanya lagi untuk mengenai zakat. Zakat itu yang lebih afdal atau lebih utama memakai uang atau memakai kayak dulu barang pokok itu? Mohon penjelasannya, Ustaz. Bercitra. Nah, zakat ada dua, zakat mal dan zakat fitri. Kalau zakat mal maka sesuai dengan hartanya. Kalau misalnya hartanya itu emas, perak atau uang, ya keluarkan emas, perak dan uang, tidak boleh diganti hal lain. Kalau emas itu panen, ya hasil panennya 5% atau 10%. Nah, adapun zakat fitri maka sesuai dengan hadis, maka kita lihat Rasulullah SAW bahasanya fungsi zakat fitri itu tut'aman lil masakin, kata Rasul, sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Nah, orang miskin itu dikasih makan makanan atau dikasih makanan uang. Kalau dibelikan uang, nanti uangnya dipakai untuk beli pulsa, bukan makanan. Ya kan? Padahal fungsi zakat itu untuk ngasih makan orang miskin. Maka
kita lihat praktek Rasulullah SAW dan para sahabat itu Rasulullah itu sa'an, satu sa' dari makanan yang beliau makan dahulu, gandum, boleh ini, boleh itu, dan seterusnya. Maka yang lebih tepat bahwasanya zakat fitri itu makanan pokok. Bagaimana jika misalnya ada warga yang bayar pakai uang, maka panitia zakat boleh menerima, tapi dibelikan beras. Sifatnya mewakilkan, jadi mewakilkan untuk belikan sesuai dengan uang yang diberikan. Jangan dibagikan dalam bentuk uang. Dan ini keliru. Walaupun kita menghormati ada ulama yang membolehkan, Allah Ta'ala alam, tapi ini tidak tepat. Untuk zakat seumpama kita di sini tapi kita zakatnya di Indonesia bisa nggak? Jika memang ada hal-hal yang mendorong kita untuk melakukan hal tersebut, semacam alasan-alasan yang diterima oleh syariat, maka tidak apa-apa. Misal nyari penerima di sini susah, kemudian di sini hanya nerima zakat dalam bentuk uang, maka hal-hal yang demikian maka boleh kita alihkan zakat di tempat lain. Asalnya memang zakat itu dibayarkan di tempat dia mukim. Tapi kalau memang ada hal-hal yang menyebabkan dia itu membayarkan di tempat lain, itu tidak apa-apa, tidak berdosa. Misalnya jauh lebih membutuhkan, Misalnya istri yang bayarkan di rumah gitu. ya tidak harus istri Pak, kalau belum punya kan kasihan. Ya, Pak. Apa itu yang bayarkan istri? Tapi kan uang kita kan kirim gitu Mas. Iya, boleh istri, boleh yang lain. Tapi kalau misalnya ada alasan-alasan khusus, maka tidak apa-apa. Tidak berdosa memindahkan zakat di tempat yang bukan dia mungkinnya. Kayak misalnya kampung saya lagi kena musibah di Indonesia itu banjiran, kan ada banjiran sekarang di Jawa Tengah. Maka kita prioritaskan orang-orang fakir dan miskin di sana, misalnya orang yang membutuhkan, itu boleh. Oh, kata makanya sini kan kalau di Korea kan ada lembaga-lembaga penyalur zakat kan, kayak misalnya PKPU atau dompet duafa dan seterusnya, dan itu mereka menyalurkannya di Indonesia. Allah Ta'ala alam, tapi tahu saya mereka menyalurkan dalam bentuk beras juga. Kasih uang nanti di sana dibelikan beras itu, boleh ya? Iya, dan perlu diingat sebenarnya makanan pokok yang kita salurkan itu sesuai yang kita makan. Jadi kalau misalnya Mas itu makan beras yang kualitas gini di sini gitu, maka usahakan yang sama kualitasnya di sana. Kalau memang nggak ada, maka untuk cari amannya ya misalnya Mas 2,5 kilo, ulama bilang memang satu sak itu berapa kilo? Ada yang 2,4, ada yang 2,5 kalau di Indonesia, ada yang 3 kilo satu beras. Maka kalau misalnya Mas ambil katakanlah 3 kilo misalnya, maka 3 kilo per kilo beras yang Mas makan di sini itu berapa? Nah, misalnya harga ini berapa beras di sini? 1.000-an? Nggak ada 1.000-an. Berapa? 4.000 kan? 2.000 setengah. 2.000 setengah. Saya jarang beli beras. 2.000 katakanlah 2.000, maka berarti 6.000 kalau 3 kilo. Maka 6.000 won, maka itu yang Mas berikan di Indonesia. 6.000 won dibelikan beras, berarti 66.000 rupiah Mas berikan beras di sana. Baginya itu ya tetap nanti hitungan Indonesia itu 2,5 kilo atau 3 kilo itu atau enggak, kalau saya praktek saya, karena misalnya saya beli beras yang harganya 4.000, maka 4.000 kali 3 kilo 12.000, maka 120.000 rupiah misalnya kalau atau kurs sekarang kan 11 misalnya, maka 132.000 rupiah itu, maka 132 ini saya belikan beras di Indonesia. Nah, itu yang saya kasihkan. Lebihnya saya hitung sedekah. itu dikasihkan satu orang atau kalau penyalurannya itu bebas. Boleh bagi misalnya Mas satu keluarga itu 5 orang. 5 orang kan berarti kan 5 kali 3 kilo kasar ya. Berarti 15 kilo. 15 kilo dari keluarga Mas ini, maka Mas boleh kasihkan ke satu orang
atau boleh Mas kasihkan ke panitia, nanti panitia yang bagi-bagi. Boleh juga Mas kasih ke 3 orang. Itu enggak. Yang penting keluar segini itu Ustaz ya. Iya, yang penting kita kasih sejumlah dengan anggota keluarga kita. Untuk pembayaran sama pembagiannya Ustaz. Iya. Sini tuh apa ya masih gimana ya, rancu gitu. Iya. Kita bayarnya kapan, pembagiannya kadang habis surat itu gimana? Jangan, baginya harus sebelum Id. Nah kalau kita ke PKPI tadi katanya nanti disalurkan nanti Setahu saya mereka langsung. menyalurkan sebelum Id. Oh. Ya, mereka pastikan untuk zakat fitrah itu mereka pastikan sebelum Id karena mereka tahu bikinnya. Tahu saya, yang saya pernah dengar atau pernah dapat penjelasannya itu. Tapi kalau zakat mal itu fleksibel. Nah, kan PKPU atau dompet duafa itu juga menerima zakat mal kan. Nah itu penyalurannya sangat fleksibel. Mungkin yang setelah Id itu zakat mal mungkin. Tapi kalau yang sebelum sholat zakat fitri setahu saya itu sebelum Id. Jika Mas itu bayar ke tempat yang kira-kira nyalurinnya setelah Id, jangan bayar ke situ. Tanya Ustaz. Itu seandainya jadi kita kan biasanya sini juga itu kadang itu ada juga kan. Jadi pagi hari itu sebelum sholat itu ada buka itu masih buka. Siapa yang belum zakat kita yang mau zakat nanti kita salurkan ke suatu lembaga lah. Itu nanti baginya juga setelah sholat itu gimana? Jangan. Itu kita kena dosanya atau gimana? Lebih baik gimana itu? Alam tapi itu luar dari zakat itu ketentuan. harus disalurkan sebelumnya sampai ke ini. Kenapa sih? Alasannya agar ada persiapan untuk makan bagi orang miskin di hari raya. Jadi lebih baik kita tidak usah buka zakat fitrah sebelum sholat Id ya. Gak usah, jangan. Karena kan kita nggak mungkin nggak kesempatan. Kalau malam hari mungkin masih bisa. Jangan itu ya. Oh, jangan. Beri batas maksimum misalnya sampai tanggal 30 malam bulan Ramadan. Pasnya itu kita nggak usah. Kalau seandainya orang ngasih ini zakat fitrah itu gimana Ustaz? Kita terima atau kita jelaskan ini bukan fitrah atau gimana itu kan? Fokusnya. Saya tidak tahu penjelasannya. Tapi itu tanggung jawab dia sih, bukan tanggung jawab kita. Karena kewajiban zakatul fitri itu kewajiban individu. Jadi kalau dia itu bayarnya di luar ini, di luar waktunya, dia yang berusaha, bukan kita yang berusaha. Dipersilahkan aja, Pak, kita sudah nggak nyalurin sebelum Id. Nah, sebaiknya Bapak bayar di tempat lain atau dikasih ke orang lain langsung gitu yang miskin. Itu aja. Lebih baik lepas tangan daripada kita ikut kena hukumnya nanti. Kalau kita panitia ya. Karena kan sebelumnya kan kita juga seperti itu kan. Kemarin juga sempat diusulkan kita nggak buka, akhirnya ada seseorang yang itu ya biasanya kan udah dari dulu kan setiap mau sholat Idul Fitri kita buka itu kan sayang kan kita dapat berapa ratus ribu dapat itu dengan alasan seperti itu maka suruh buka itu sebenarnya kan itu kan sudah bikin susah diri sendiri sebenarnya. Bikin susah diri dan tanggung jawabnya kelak itu kita ngomong zakat fitrah nanti udah batal zakat fitrahnya kan nggak udah penyaluran seperti itu. Di Taiwan itu juga prakteknya demikian di Mesir di Taiwan disediakan kotak zakat bagi orang yang belum bayar zakat. Nah ini